Dari segi fisik dan mental kerusakannya parah banget. Hmm. Parah banget. Ada orang ngubur anaknya sendiri. Ngubur anaknya Ngubur anaknya sendiri. sendiri karena dia nggak mau punya anak selain laki-laki. Dia malu kalau punya anak perempuan. Ketika punya anak perempuan, lu kebayang nggak sih? Aku sebagai seorang ayah punya anak perempuan, jelas aku lebih peduli daripada anak laki-laki dong. Itu benar. Tapi zaman dulu kan dilihatnya sebagai beban mungkin Beban. ya. Dikubur hidup-hidup, bro. Hidup-hidup. Hidup-hidup dikubur. Itu tradisinya orang-orang Arab pada saat itu. Nah, tidak hanya itu, radikal. Punya istri bisa 40 sampai 100. Lu bisa bayangin gak sih? Kalau contoh ya, kalau ini simulasi ya. Simulasi walaupun aku nggak akan. Aku nikah umur 20 tahun, setiap tahun aku nikah satu istri. 60 tahun aku punya istri yang bervariasi antara umur 60 sampai umur kayak koleksi sih, bisa dipajang gitu kan. Nah, ketika seorang Arab mati yang punya istri banyak, istrinya diwariskan. Emang gitu konsepnya dulu? Benar, konsepnya gitu. Lu bayangin aja, kerusakan apa lagi? Riba merajalela. Segala macam, kemudian orang-orang yang budak lahir hitam apes. Karena dia bakal jadi budak kan gitu kan ya. Dia lahir kemudian punya nasab bagus, dia langsung tiba-tiba jadi tinggi. Apalagi kalau dia anak. Dulu ada masalah pejabat juga nggak? Ada. Tapi apapun yang Anda temukan sekarang masalah-masalah ada di masa Rasulullah SAW. Ada juga orang yang nyulap tuh. Dari bukan bensin waktu itu ya. Bukan bensin. Oh iya. 90 ke 92 gitu kan, duanya dari mana gitu. Nah betul. Nah ada juga tuh model-model kayak gitu. Nah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Escape. Beliau naik ke Gua Hira. Untuk escape dari semua itu, karena kalau kita tidak escape, kita nggak akan pernah lihat lebih terang dan lihat lebih jelas. Itu kan kayak perspektifnya, kita nggak bisa nge-solve masalahnya kalau kita bias banget ada di dalam semua permasalahan itu. Kan kita harus punya perspektif yang kalau bahasanya tuh non-partisan, non-bias gitu. Kita harus lihat dari luar, bener-bener cari solusinya, jadi dia escape. Dan berapa lama Rasul escape? Itu lebih daripada setahun. Oh ya? Rasulullah escape, lihat dari atas, benar-benar literally dari atas, dia bisa ngelihat Mekah seluruhnya dari Hira itu. Lalu kemudian dia ngelihat dari segi kemudian makna, apa sih yang menjadi permasalahan ini sebenarnya. Dan hasil dari escape itu Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Bacalah, itu adalah awal daripada mencerdaskan umat. Berarti kabur aja dulu tuh nggak salah. Nggak salah. Karena nabi-nabi banyak kabur juga. Iya, bener. Itu baru satu kan? Iya. Dua, lu tahu Nabi